22 pinjol yang menjadi kredit macet teratas gitu ya untuk di akhir tahun 2025. Apakah ini akan berpotensi mereka akan bangkrut atau seperti apa, teman-teman? Saya mau bacakan beritanya juga, dan habis itu kita sama-sama paham juga teman-teman semuanya bahwasannya OJK menyampaikan ya banyak skema pinjol ini terkadang merugikan peminjam. Nanti kalau waktunya sempat kita juga bahas hal itu ya teman-teman semuanya. Dan teman-teman boleh simain 22 pinjol yang mengalami kerugian cukup besar ya, kalau dihitungin persennya cukup besar lah menjelang akhir tahun 2025. Mana tahu pinjol yang Anda pinjam teman-teman semuanya ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport silahkan dulu disupport dulu teman-teman, dan yang mau bertanya isi di dalam kolom komentar. Oke, ini saya ambil dari kontan.co.id. Ada 22 fintech lending dengan kredit macet di atas 5%, mayoritas segmen produktif. Emang pinjol apa sih yang sektor produktif ini khususnya gitu ya? Coba kita lihat dulu ya teman-teman ya. Kontan.co.id Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat terdapat 22 penyelenggara fintech P2P lending yang memiliki tingkat resiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 di atas 5% per Oktober 2025. Posisi per Oktober 2025 terdapat 22 penyelenggara yang memiliki TWP 90 di atas 5%. Mayoritas berasal dari segmen produktif, ungkap Agusman, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Pentura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK Rabu 17 Desember 2025. Agusman menjelaskan, penyebab utama mayoritas fintech lending memiliki TWP 90 di atas 5% berasal dari segmen produktif, karena segmen tersebut berhadapan langsung dengan dinamika perekonomian. Terus kalau yang konsumtif nggak berhadapan langsung ya dengan dinamika perekonomian. Lebih lanjut, Agusman mengatakan OJK telah meminta action plan kepada para penyelenggara tersebut untuk menurunkan angka TWP 90. Dia juga bilang OJK akan melakukan pemantauan secara ketat terhadap action plan penyelenggara dalam memperbaiki TWP 90 tersebut. Meski masih ada penyelenggara yang memiliki TWP 90 di atas 5%, Agusman mengatakan TWP 90 industri fintech lending masih dalam level terjaga di bawah 5%. Adapun TWP 90 fintech P2P lending per Oktober 2025 tercatat sebesar 2,76%. Angka TWP 90 per Oktober 2025 tercatat meningkat jika dibandingkan posisi Oktober 2024. Per Oktober 2025 terbilang membaik jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yang sebesar 2,82%. Sementara itu, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai 92,92 triliun. Per Oktober 2025 nilai itu tercatat tumbuh sebesar 23,86% secara tahun ke tahun, year on year gitu ya teman-teman. Jadi bukan makin turun. Siapa yang bilang angka peminjam pinjol makin menurun? Angka peminjam pinjol terus meningkat gitu loh. Bahkan naiknya cukup signifikan, 23,86%, totalnya 92,92 triliun per Oktober 2025. Kebayang teman-teman berapa jumlah nama yang sudah masuk ke pinjaman online sekarang. Tapi teman-teman semuanya gitu loh ya, yang saya lucu itu setiap OJK ini komprehensif menyampaikan misalnya ada 22 pinjol yang mengalami kredit macet di atas 5%, tapi tidak satu pun yang mereka sampaikan misalnya aplikasi A, B, C, D segala, nggak pernah dia sampaikan teman-teman. Selalu disembunyikan gitu loh. Walaupun TWP di atas 5%, di atas 10% misalnya, nggak pernah dia sampaikan gitu loh. Seakan-akan
masih ada hal yang dilindungi oleh OJK dalam konsep ini gitu loh. Kan kita juga pengen tahu ya kan. Emang pinjol dalam sektor produktif itu pinjol yang seperti apa sih, kan kita juga pengen tahu gitu loh. Tapi ya sudahlah, memang seperti itulah faktanya teman-teman semuanya gitu loh. Namanya otoritas jasa keuangan ya kan. Jadi kita bingung gitu loh. Ini secara tidak langsung OJK ini melindungi pinjol atau melindungi masyarakat gitu loh. Ya enggak, ada POJK antara perlindungan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan misalnya gitu. Tapi yang kita perhatikan konsumennya tidak terlindungi gitu loh. Bahkan konsumennya terjajah gitu ya enggak sih? Jadi kita heran gitu, sebenarnya yang dia lindungi ini siapa? Investor dengan pinjolnya atau masyarakat juga dilindungi gitu loh. Jadi kita agak membingungkan di posisi ini. Oke lah teman-teman ya, walaupun OJK tidak menyampaikan secara spesifik apa nama aplikasi dari 22 pinjol itu, ya sudahlah. Oke, sekarang kita pindah ke satu berita lagi teman-teman semuanya, yang mana dinilai rugikan peminjam. OJK perlu atur skema pembayaran pinjol. Tatpole. Oh, kok tatpole? Tatpole ini artinya kalau diterjemahkan ini artinya kecebong loh. Ini yang iya aja, ada apa ini Kompas nulis kayak gini pakai tatpole, atau ada arti lain ya? Oke, teman-teman, ini hasil riset sebenarnya ya, hasil penelitian dari sebuah lembaga Jakarta Kompas.com segera menilai ini bingung juga ya. Skema pinjaman online atau pinjol tatpole merugikan peminjam sehingga perlu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Direktur Eksekutif Segara, memang Segara ya. Segara Riset Institut Peter gitu ya. Aku agak, kalau bahasa Inggris ini agak belepotan ya teman-teman. Abdullah mengatakan banyak peminjam pinjol terjebak dalam skema pembayaran tatpole tanpa menyadari dampak kerugiannya, terutama saat berada dalam kondisi keuangan darurat. Ini serius tatpole ini. Tatpole ini setahu aku artinya kecebong kalau nggak salah. Coba aku tengok lagi dulu. Arti tatpole. Kan kecebong loh, skema kecebong. Kenapa? Bertelur-telur dia, berpindah-pindah gitu loh dari satu lubang ke lubang berikutnya. Apa maksud tatpole dalam hal ini ya? Skema pembayaran tatpole tanpa menyadari dampak kerugiannya, terutama saat berada dalam kondisi keuangan darurat. Oke. Sebab berbeda dengan skema pembayaran cicilan pada umumnya yang pembayaran cicilan secara relatif seimbang setiap bulan. Skema tatpole justru sebaliknya. Dengan skema tatpole, besaran pembayaran cicilan tidak merata, di mana porsi cicilan pada awal tenor jauh lebih besar dibandingkan periode selanjutnya. Oh, itu yang kecebong namanya. Tatpole itu artinya kecebong loh gitu loh. Kayak gitu. Ya memang seperti itu. Misalnya bisa 2 kali pencicilan, orang menyangkanya 1 kali dalam sebulan ya kan. Tapi yang terjadi 2 kali dalam sebulan. Ya, per 14 hari. Pinjaman pertama itu mencakup pokok, habis itu langsung bunganya sedikit. Pembayaran pertama ya, pokok langsung bunganya sedikit. Pembayaran kedua, ya sudah bunganya aja lagi sedikit aja gitu loh. Memang gila gitu loh, besar kali kepala di awalnya itu. Memang itulah aku bilangin, pinjol ini layak dihapus gitu loh sebenarnya. Nggak ada lagi, tapi yang bersikeras mempertahankan pinjol ini kan OJK gitu loh. Saya membayangkan untuk apa konsumen pindar atau pinjol meminjam untuk tenor 6 bulan kalau dalam 1 atau 2 bulan sudah harus sebagian besar lunas, ujar Peter dalam keterangan. Iya memang seperti itu. Tapi kalau ini dilaporkan kepada OJK, OJK bilangin, wah itu urusan internal, nggak ada ranah kami gitu loh. Kan Anda sudah menyetujui, harusnya dibaca dulu tuh ketentuan sejak awal. Jadi orang-orang terjebak dalam hal ini gitu loh. Iklannya kan lebih banyak manipulasi gitu. Ya kan, pinjam di sini 80 juta bisa dicicil sampai 6 kali, 12 kali. Orang cuman mikirnya 6 kali ya 6 bulan. 12 kali ya 12 bulan, ternyata 6 kali ini 3 bulan. 12 kali ini 6 bulan gitu loh. Ini orang tertipu dalam hal itu gitu loh. Itu paling banyak itu. Teman-teman, siapa yang tertipu dengan seperti itu? Teman-teman isi dalam kolom komentar. Dari pinjol apa gitu loh. Dan OJK pura-pura buta, pura-pura tuli. OJK tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Itulah terkadang kita membingungkan, OJK ini sebenarnya lembaga apa sih? Kok bisa dia mengizinkan pinjol tapi tidak peduli dengan permasalahan yang ada? Berdasarkan survei potret sumber pembiayaan dan perilaku peminjam di Indonesia yang dilakukan
Segara riset sejumlah responden mengaku harus membayar 50-75% dari total pinjaman pada cicilan pertama. Ya memang seperti itu. Makanya saya bilang kepala awalnya lebih besar gitu loh. Sementara sisanya dilunasi melalui cicilan tetap atau semakin kecil di periode berikutnya. Ya, tapi dia mengambil keuntungan lebih cepat supaya ini perputarannya lebih kencang. Jadi yang kedua ketiga tidak pun dibayar, yang di awal aja mereka sudah lunas gitu loh. Skema pinjaman tatpole tersebut dinilai meningkatkan tingkat bunga efektif yang ditanggung peminjam hingga 4-5 kali lipat dibandingkan skema pembayaran normal. Menurut Peter, meski secara nominal tingkat bunga terlihat sama, struktur pembayaran tatpole berpotensi melampaui batas maksimum suku bunga yang ditetapkan OJK. Bahkan pada beberapa kasus, porsi terbesar di awal tersebut tidak hanya terjadi di jumlah pembayaran cicilan, melainkan juga frekuensi pembayaran yang lebih sering sehingga tekanan cicilan menjadi jauh lebih berat pada tenor di awal gitu loh. Inilah yang cukup miris sebenarnya gitu loh. OJK ya, kita mau lapor ke OJK pun OJK paling menyalahkan si peminjam gitu loh. Jadi serba rumit, OJK ini sebenarnya serba rumit gitu loh. Dari hasil survei tersebut, Segara menilai skema pembayaran tatpole sangat merugikan konsumen dan bertentangan dengan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, lembaga riset tersebut merekomendasikan agar OJK menyusun regulasi secara tegas melarang praktik skema tatpole gitu loh. Regulasi tersebut seharusnya mendefinisikan secara tegas skema pembayaran yang dikategorikan sebagai skema tatpole. Misalnya memasukkan porsi fee yang sangat besar di awal pinjaman secara tidak transparan dikategorikan sebagai skema tatpole yang merugikan nasabah. Yang paling utama adalah transparansi sekaligus upaya edukasi serta kemanfaatan bagi nasabah. Itulah OJK. Kalau OJK mana peduli dia hal-hal seperti itu gitu loh, benar? Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi menurut pendapat Anda gimana teman-teman? Isi di dalam kolom komentar tentang skema tatpole. Kalau artinya itu kecebong teman-teman semuanya gitu loh. Ya, silahkan Anda isi di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.